sekarang kayak gini lah, kita tuh pria ya, kadang kita nerima diri sendiri aja nggak bisa. Betul. Kayak, I'm not good enough, aku belum punya apa-apa. Tapi ketika dia hadir dan dia berkata bahwa aku cinta kekurangan kamu, aku nerima kamu. Bahkan salah satu hal yang touchful adalah dia sadarin aku bahwa dia cinta aku karena aku mau belajar ikut Tuhannya. Nangkep gak Wow. poinnya? Banget. Bukan dia cinta aku, tapi karena aku mau following God. Karena aku tahu bahwa aku mau belajar mengasihi Tuhan, makanya dia mau juga belajar mencintai aku. Ketika sekarang banyak orang DM aku kayak, Kak, thank you ini, Kak, thank you itu. Kayak, wah, ini dia gitu kan. Ini dia kenapa saya harus tetap persisten. Karena saya nggak tahu seberapa banyak orang yang disentuh hatinya lewat podcast saya. Seberapa banyak hubungan yang Tuhan selamatkan. Seberapa banyak orang yang akhirnya terbantu. Seberapa banyak orang yang akhirnya merasa kayak, oh ada jalan keluar. Bahkan ada satu yang sangat touchful, dia ngerasa dia udah, oh this is the end of my life. Wah itu very touchful for me. Aku kalau dengar kisah itu tuh masih terharu sampai sekarang. Dia bilang, thank you ya kak, aku nemu akun ini, aku nemu podcast kakak, setidaknya aku jadi tahu apa yang baik. Kita nggak pernah tahu gitu cara Tuhan. Halo teman-teman, Luar Dalam Podcast, balik lagi bareng gue Eriko Tandayu, host kalian. Kita balik lagi ke episode yang baru dan kali ini gue ditemenin salah satu podcast belajar jadi dewasa yang keren banget. Gue juga udah dengerin dan gue akhirnya DM sama foundernya, Yehezkiel Penalosa. Welcome to the podcast, bro. Welcome, thank you by the way untuk invitation-nya. Ini beneran nggak nyangka ya, tiba-tiba di DM dan langsung diajak collab dan suddenly kita langsung oke dan ya sekarang kita langsung take. Langsung ya. Ya kita spontan banget sih kalau dilihat-lihat. By the way kabarnya gimana kok Erik? Baik. Betul. Gue agak kabarnya sehat-sehat di Bandung. Kadang kalau siang panas, kalau pagi dan malam itu dingin. Jadi lumayan nyaman sekarang. Beda kalau di Tangerang. Ya, siang panas, malam juga panas. Mudah-mudahan lu pakai AC sekarang ya. Iya pakai sih. Oke ya. Iya, seru banget nih. Gue jadi pertama kali tahu podcastnya lu Belajar Jadi Dewasa itu kan muncul di feednya gue, di feed di Spotify. Terus gue coba dengerin, gue lihat, wah ini bukan podcast sembarangan. Dalam arti kontennya well thought menurut gue ya. Terus gue juga suka arahannya Belajar Jadi Dewasa dan sepertinya lu fokusnya kalau yang gue lihat sekilas ke relationship, but then you can explain it later. Terus kan gue kan Luar Dalam Podcast ini kan tujuannya untuk jadi warisan iman untuk anak-anak gue. Anak-anak gue itu udah SMP dan SD kelas 4. Gue bikinnya itu pas sekitar 2 tahun setengah yang lalu. Dan ya gara-gara COVID gitu kan. COVID, gue pikir gue bisa meninggal kapan saja. Gue gak bisa nulis buku. Gue pikir ya ngobrol lah jago gue gitu kan. Jadi gue pikir bikin ini. Nah, gue kira, ini bagus banget nih Belajar Dari Dewasa. Gue juga pas dengerin beberapa episode, gue belajar banyak juga bro dari podcast lu dan bisa. Dan gue pikir, gue lihat di Instagram ada, namanya Yehezkiel. Coba di DM. Puji Tuhan, cukup humble juga ini bronya. Jadi thank you banget nih udah datang nih. Sama-sama. Terima kasih juga atas apresiasinya. Iya, jadi boleh cerita dikit dong bro. Kira-kira Belajar Jadi Dewasa ini podcastnya itu gimana sih ceritanya? Arahannya kemana? Terus cerita dikit tentang lu juga kalau nggak keberatan. Oke. Sebenarnya starting dari podcast Belajar Jadi Dewasa itu di Februari 2023. Jadi 1 Februari itu episode pertamanya. Sebenarnya kalau dibilang apa penyebabnya, ini tuh sebenarnya aku coba untuk fulfill dan coba untuk buat hashtag jadi aku bangun satu channel namanya proofers.co. Jadi itu adalah sebuah space channel Instagram ya karena aku suka nulis dan aku suka hal-hal berbau relationship. Jadi aku tulis aja gitu. Nah, ternyata tuh followersnya naik banget. Nah, itu hashtag tuh jadi kayak berat karena kan hashtagku tuh belajar jadi dewasa.
Jadi sebenarnya Oke. namanya itu datangnya dari hashtag. Aku Oh. ngerasa aku harus buat sebuah story dan sebuah emotion dari hashtag itu. Karena kan aku ngerasa brand itu kan emotional result ya. Jadi aku ngerasa lebih baik kalau tagline itu dibuat hidup dengan sebuah cerita, dengan sebuah values, dengan sebuah narasi. Makanya akhirnya ya udah buat podcast aja apa ya namanya? Oke lah belajar jadi dewasa karena tagline-nya. Nah, biar gampang disebutkan, aku sebut itu sebagai ya udah BJD podcast aja gitu, podcast BJD. Nah, kalau sebenarnya background-nya sendiri itu cukup menarik karena aku starting podcast itu juga sebenarnya cukup personal gitu. Personal dalam arti ketika aku bertemu pasanganku yang sekarang ini, aku ngerasa Tuhan itu reveal diri aku sebenarnya. Kayak Hmm. I'm very lack of emotional awareness. Aku tidak dewasa-dewasa banget gitu ya. Karena come up aku tuh lumayan menarik gitu kok. Jadi sebenarnya waktu kuliah I'm very ambitious person. By the way, aku ini Oke. lulusan UPH 2021. Oke. Majoring visual communication design. Ya, spesifik interestnya desain grafis lah gitu. Jadi ini aku anak desain sebenarnya. Oke. Uh, karena gimana ya? Mungkin karena sejak sedari kuliah tuh sangat ambisius, ngerasa on the top gitu ya. Dan aku juga ngerasa kayaknya Tuhan izinin aku berada dalam pride tersebut gitu. Nah, ketika ketemu pasangan, aku baru tahu tuh betapa bobroknya diriku. Ketika ada masalah, oh aku tuh kayak gini. Ini kan reflect diriku yang sebenarnya gitu. Ya udah Wow. dari situ Tuhan reveal hal itu kayak kamu tuh bobrok. Banyak banyak kekurangan dalam diri aku gitu. Banyak ketakutan. By the way, pasangan yang sekarang Tuhan kasih sekarang pun ini pasangan yang dulu aku suka dari SMK 2016. Jadi 2016 pertama kali ketemu dia, tapi nggak jadi. Nggak jadinya tuh karena ya dianya nggak mau. Dianya lebih milih temennya sih, bukan nggak mau. Dia lebih suka bermain sama temennya daripada sama aku, daripada milih aku. Nah, karena hal itu aku ngerasa aku punya yang disebut emotional wounds lah, bisa kita sebut. Apa Ah, luka oke. emosional gitu. Aku ngerasa Oke. di thrown away gitu. Aku ngerasa makanya waktu kuliah aku nggak suka punya temen karena dulu aku tuh gara-gara temen nggak dapet dia gitu. Jadi makanya aku sukanya sendiri. Aku sukanya untuk ya udahlah datang kuliah, gue belajar, gue pengen jadi on the top, gue pengen jadi yang pintar, gue pengen jadi yang dilihat gitu, Hmm. pengen feel accepted tapi dengan cara-cara yang salah gitu. Yes. Ya udah karena kayaknya karena pattern-pattern itu akhirnya aku ngerasa ada something yang mau Tuhan kerjain tuh di hidupku tuh. Aku kayak ngerasa Hmm. you have to speak something apa yang udah saya reveal gitu. Soalnya gimana ya? Sepanjang aku hidup, misalnya dari parenting pun aku kan yang dari strict parents banget gitu. Jadi kayaknya tuh Oke. kata acceptance dalam diriku tuh asing gitu. Oh wow. Ya Ah, papaku dalam Tuhan mencintaiku dengan baik, tapi namanya kadang orang dulu kan ya, itu kan parentingnya strict banget gitu. Kayak nggak oke. boleh, nggak boleh, nggak boleh gitu. Jadi ada ngerasa selalu rejection itu ada, nggak pernah merasa diterima. Makanya kayaknya gara-gara semua pattern itu, ya udah aku starting podcast aja sebagai keresahan pribadi gitu. Dan which is aku ngerasa juga sekarang this is his calling lah. Ya sederhananya kayak gitu. Oh wow. Menarik nih dari beberapa yang lu sampein tadi kan gue catat. Gak apa-apa Hmm. ya gue catat ya. Gue gak akan posting. Apa? Gue lihat bahwa lu reveal jadi kayak cerminan dirimu yang pertama tadi. Yang lu bilang Hmm. cerminan dirimu itu membuatmu menyadari dan mungkin kalau gue simpulin caramu memproses itu adalah dengan seperti bikin podcast ini gitu ya. Awalnya mungkin Exactly. untuk Exactly. emotional brand jadi kayak kayaknya lu thinking out loud gitu ya. Betul. Betul. Oh, I see. Mirip-mirip kita bro, mirip-mirip. Tadi lu bilang pasangan, lu udah menikah atau belum bro? Belum, baru mau menikah. Ya, Oh baru akan hopefully, menikah. hopefully. Hmm. Ya, Sedang hopefully ya. merencanakan menuju ke sana. Mudah-mudahan. Oke, terus oh ya, sekalian cek nih. Kan nama belakang kita ini kan bukan tipikal nama belakang orang Jawa nih. Jadi gue dulu ya. Gue ini kan Tandayu walaupun sebenarnya saya bukan orang Manado. Waktu itu karena apa ya, opa gua itu dari Cina asli, lagi ada datang di Ambon, farmnya kan Tan kan, farm orang opa gua Cinanya Tan, tetangga ada yang Tandayu, jadi karena waktu itu naturalisasi, jadi ya diadopsi jadilah gue Tandayu Oh, gitu.
Nah kalau lu ceritanya Oke, gimana oke. nih? Nah, ini sebenarnya cukup aneh untuk dipercaya sih. Jadi aku sempet pernah nanya juga soal nama belakang ke papaku gitu. Pak, ini Penalosa tuh apa ya gitu. Dia dengan pedenya jawab begini. Waktu itu papa mimpi tiba-tiba ada seorang yang tua berbaju putih datang bilang, nih nama anak kamu Yeskiel Penalosa katanya gitu. Jadi ya susah juga dong kayak gitu. Maksudnya aku juga Wow. oke, ya udah, I'm trying to believe gitu kan. Jadi ya oke, oke. Tapi kalau sebenarnya aku search tuh namanya juga cukup meaningful. Jadi Penalosa itu artinya malah orang yang thoughtful dan suka nulis. Dan which is itu Oh, refleks diriku. Jadi kayak ya, so so oh be it. wow. Iya sih, gua kan udah nikah berapa tahun ya? Gua kan 43 sekarang. Jadi gua nikah itu sekitar 13 tahun yang lalu dan memang Oke. nama itu adalah doa sih. Memang nama itu adalah Hmm. doa. Setelah gua baru mau punya anak, gua baru sadar sih. Sepertinya mungkin nanti lu mesti ngobrol lagi sama bokap tuh nanya klarifikasi. Soalnya Penalosa gua kira kayak turunan Filipin nggak ya? Kan secara Enggak. face kan agak mirip-mirip Filipin juga. Memang kita orang Indo mirip Filipin gitu kan. Iya. Kalau basicku justru malah dari Chinese benteng. Oh, Chinese benteng itu maksudnya gimana? Cina, bahasanya Cina peranakan lah. Kalau dalam konteks historis ya. Oh, Jadi Cina benteng itu orang-orang yang dulu apa datang ke Tangerang. Jadi terus lewat perdagangan, terus ya udah lama-lama apa ya? Akulturasi lah bahasanya gitu. Nyatu, ya udah. Namanya Cina benteng gitu. oh, baru tahu, baru tahu. Menarik. Iya. Nah, jadi ini yang strict parenting. Lu keberatan nggak? Gua lanjut soal yang strict parenting. Oh, boleh, boleh. Nah, jadi bicara soal strict parenting tadi sedikit kali ya. Bokap gua kan juga seperti itu kan. Mungkin kalau bokap gua bukan strict, lebih kepada apa ya, agak sedikit um, wounded lah. Jadi ada father's wound, Oke. ada father's wound gitu. Jadi dia punya father's wound, dia pass on father's woundnya ke gua. Jadi gua cukup paham sedikit dengan mungkin konteks yang lu ceritain. Nah itu mempengaruhinya ke lu sehingga apa? Maksudnya eh Ah, I ke see. podcast itu kira-kira lu processing juga gitu kah? Sambil lu Sebenarnya healing, kalau sambil lu cerita atau? sebenarnya kalau yang kulihat satu hal yang ada di diri pria ya terlebih ya, which is kan aku ngerasa satu hal yang kayaknya deket dengan pria itu kan pride-nya kan. Pride dalam Yes. arti pria itu papaku tuh ngerasa kayak oh aku tuh udah done enough gitu. Aku udah do what it takes sebagai seorang pria bekerja dan lain-lain. Nah, karena aku bekerja, karena aku yang nafkain, kamu harus gini 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 gitu. Jadi sebenarnya X-nya tuh by fear karena dia takut bahwa dia tuh dicintai, tidak dicintai dengan tulus, sorry. Jadi dia tuh dicintai karena materi yang dia hasilkan. Aku ngerasa drivernya dari sana gitu kalau aku telisik. Semenjak aku kecil, ini sederhananya aja. Kayak orang lain boleh main gitu ya. Kayak boleh eksplorasi dirinya, aku nggak boleh. Udah di rumah, belajar. Dia tuh ngerasa, saya udah kerja capek buat kamu, kamu udah di sini belajar aja. Which is bagus sebenarnya. Tapi kita tahu itu drivernya by fear. Karena kalau dia dalam tanda kutip tidak dalam ketakutan, dia nggak mungkin mengekang kan, kita tahu itu. Nah, Yes. berjalannya waktu, kayaknya hal itu ada diriku juga. Ada. Makanya, waktu aku kuliah, aku tuh ngerasa aku nggak jauh beda dengan papaku. Aku ngerasa Oke. ketika ada semacam kegagalan, ada semacam apa ya perbedaan, Mhm. ketersinggungan, polaku tuh reaction langsung pride. Kayak Tuhan, gue udah ini Mhm. loh gitu. Saya udah ini gitu. Kenapa saya Mhm. udah A B C D kok gini hasilnya? Jadi polanya tuh sangat praktikal, tapi praktikalnya tuh yang extremely practical. Nah, Oh aku wow. rasa itu yang turun ke aku dari papaku. Persistence-nya ada, memang ketekunannya ada, dia sangat rajin. Aku bisa kuliah di UPH itu karena dia nabung dari 2005, dia punya sampingan, jadi gaji dia nggak pernah dia ambil, jadi itu khusus buat aku kuliah, itu which is amazing sekali. Tapi at some point aku ada ngerasa dia tidak melihat apa yang ia lakukan itu based on Fear. aku nggak bilang menghakimi dia tidak menurunkan kasih Tuhan ya, tidak, tapi kayaknya memang Mhm. dia dia memberikan kasih itu karena dia takut di reject sama anaknya gitu.
Oh, tapi lu Jadi ngerasain gitu ya? ngerasa sekali karena baru kemarin gitu kan misalnya ada satu masalah, sekarang tuh puji Tuhan dia udah bisa dateng, ngobrol, kalau dulu nggak bisa. Again yang Oh. namanya pria tuh ada barrier of pride yang kayak, masa ngomong sama orang tua gitu, atau orang tua, masa saya nanya Hmm. pendapat anak gitu kan. Jadi Oh. ada semacam itu yang aku rasa kena banget ke diriku dan kayaknya podcast ini sedikit banyak betul tadi releasing dan juga healing diri aku, nge-processing hal-hal tersebut. Wow. Wow, Hmm. itu dalam banget ya, luar biasa ya. Ternyata Hmm. eh ya cara Tuhan lewat cara kita berpikir, the nature of you. Dan maksudnya, sorry bro, lu kayaknya kan 20 something kan ya? Kan lu baru lulus sekitar Hmm. 2 tahun lalu. Tapi untuk anak 20 something, you're very mature gitu loh. Like itu Thank komplimen, you. itu komplimen gitu kan. Okay. Jadi maksudnya Thank you. cara berpikirmu, gue dari lihat copywriting lu aja ya, copywriting lu terus Hmm. apa yang lu bahas, maksudnya itu bukan konsumsi anak seumuran 20 something gitu kan. Gue kira by soul, bukan by Hmm. wajah ya, wajah memang aman, dia muda, dia muda. Tapi by soul gue rasa ini anak kayaknya 30 something gitu kan, 30 something yang udah Amin. ngelewati beberapa. Tapi jadi gue kaget juga dan amazed gitu, dan menurut gue ini menarik untuk dibahas karena tadi yang lu bilang ada ya pasti ada beberapa gen faktor dari orang tua itu pasti ada. Tapi cuman gue menarik adalah siapa yang influence lu, siapa yang shape who you are selain mungkin orang tua mungkin. Ada nggak ya bro? Atau mungkin karena lu emang self learner, tapi kan self learner juga ada limitnya ya. Kadang kita Hmm. perlu brainstorming, kita perlu maybe community. Nah, lu bisa share itu dikit nggak? Oke, sebenarnya kalau sosok influencer lah bisa dibilang yang benar-benar memberi banyak sekali dampak yang pasti tuh John Eldridge ya. Aku tuh Wow. udah hampir hampir setiap hari dengerin John Eldridge. Terus Iya. Peterson itu udah pasti. Jadi aku ngerasa aku balancing dua orang itu aja. Jadi nontonin Peterson yang very straight, yang kadang mengkritik gitu ya. Lalu di Mhm. compliment sama si Eldridge yang sangat lembut, kebapaan sekali dan very Christian oriented gitu. Very heart oriented. Dia tuh punya satu apa ya, kelebihan dalam menarasikan sesuatu tuh yang bisa nge-touch emosi kita. Nanti kalau Erik mau nonton namanya John Eldridge. Itu dia coba untuk apa ya? Dia coba untuk rebuilding lagi pemahaman kita soal masculinity. Karena selama ini distorsi maskulinitas itu juga kan cukup ini ya di sosial media kayak Ya. men have to work and so on gitu. Tapi dia nggak pernah look his heart gitu. Kayak ini tuh udah keras, udah batu banget karena terlalu banyak luka dan terlalu banyak hal yang nggak pernah mereka sadari. Jadi kayaknya dua orang itu. Cuman kalau temen ada. Jadi sebenarnya aku secara pribadi tuh kalau pertemanan enggak begitu banyak. Jujur kalau ditanya nih, ada berapa orang yang beneran sharing banget, maksudnya shaping each other, itu beneran yang maybe cuma 3 orang. Dan 3 orang itu kita juga yang tiap Jumat sekarang puji Tuhan dan 6 bulan belakangan Bible study bareng, reading through John. Jadi kayak jadi kayak ya. Jadi itu ya. Kayaknya pembacaan reading through John itu juga yang rilis banyak hal sih di dalam apapun yang aku lakuin sekarang. Wow, mantep ya. John Eldridge tuh gue pertama kali baca tuh tahun 2008. While Oh, at apa? Heart. Yang ya, itu dia. Jadi ada dua kan, Wild at Heart Iya, sama Captivate istrinya. Captivating itu bagus banget. Hmm, bagus Bagus banget banget. emang. Itu waktu gue lahir baru 2008, waktu gue waktu itu sekolah misi di YWAM Perth di Youth with a Mission di Perth. Temen gue dari Amrik kasih buku itu kan, gue sampai dan nggak pernah Iya. nemu harta karun kayak gitu kan. Di Indo kan waktu itu ya ada sih buku bahasa Inggris tapi masih sedikit waktu itu. Hmm, Oh, lu makanannya udah berat-berat ya berarti ya, pantesan. Nah, cuman sekali lagi, maksudnya oke, maksudnya fair enough, maksudnya penjelasanmu hmm, mencerminkan gitu kan, mencerminkan. But hmm. then kan lu nggak mendadak bahasanya ya baru lahir oe gitu kan, nggak makanannya berat, pasti ada Hmm. by stepnya, kayak turun satu level lagi gitu, subfoldernya. Oke. Siapa yang mendrive lu untuk
punya that appetite. Gimana lu nurture that appetite sehingga bisa mau baca buku berat kayak gitu? Sebenarnya pemantiknya, sorry, itu dari dosen-dosenku dulu waktu kuliah. Jadi Oke. waktu kuliah tuh aku cukup shock ya, karena gini, aku datang sebenarnya ekonomiku juga nggak yang dari on the top banget. Karena kan orang-orang di UPH kebanyakan culture-nya gitu kan, tinggi sekali gitu. So, ketika aku datang ke situ, aku cukup kaget baik dari segi environment dan juga dari dosen-dosen yang ada di situ. Kayak baru masuk kelas pertama, aku nggak tahu apa yang mereka omong. Beneran nggak tahu. Mereka kadang ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba pakai buku ini, terus aku disuruh baca buku sejarah full bahasa Inggris itu, wah berat banget. Jadi apa yang aku lakukan? Nah, stepnya dari situ. Aku ke perpus, baca, pelajarin semua. Terus dibantu juga sih sama salah satu temenku waktu semasa kuliah. Jadi ada satu dulu teman kelas ya, dia yang banyak kebantu aku lah untuk kayak, oh kalau baca tuh gini gitu. Kalau nulis tuh kayak gini gitu. Kalau ngerti bagan cara baca tuh kayak gini loh. Terus kalau misalnya mau tarik kesimpulan tuh seperti ini. Mungkin yang ngebantu aku juga mungkin karena aku kuliah desain kali. Kuliah desain itu kan sangat metodologis sekali itu prosesnya. Jadi mulai dari yang ini, itu patternnya jelas. Kita bisa, bahkan secara objektif bisa kita nilai. Ini good enough atau enggak, itu desain. Makanya kayaknya gara-gara hal tersebut, cara berpikir tuh jadi agak semakin di sharpening terus gitu. Ya udah, dari situ jadi terbiasa baca-baca buku yang lain. Kayaknya awalnya dari situ tuh, pemantiknya buku-buku sejarah semasa aku kuliah, aku bacain, bisa spend time, ini percaya atau enggak ya, aku baca jam 7, selesai bisa jam 3 pagi. 7 malam? 7 malam sampai jam 3 pagi. Untuk cuma ngerti kayak, buku. iya, 3, enggak, bahkan saking buruknya pembacaanku, reading dan writing, orang nih ya, seminggu bisa mungkin 5 halaman lah gitu, atau 7 halaman let's say. Aku seminggu paling cuma bisa 2-3 halaman. Saking susahnya, karena sejak dari SMK nggak pernah belajar bahasa Inggris, nggak pernah tahu buku-buku seperti itu. Jadi ya itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan pimpin sih, Roh pimpin. Wow. Iya. Gua kira soalnya gue juga bukan aliran yang suka baca cepat, karena aku suka baca lambat untuk Oh. mendalami. Gue kira lu suka mendalami, tapi ternyata struggling waktu itu ya. Very struggling. Jadi justru belajarnya dari baca cepet dulu, punya vocabulary yang banyak, biasain denger podcast bahasa Inggris, itu biasain yang nggak suka, itu udah kayak kebakar tuh kuping, tapi ya udah biasain aja deh gitu. Ya udah, tapi lama-lama mulai ngerti nih gimana cara dengernya. Udah, kayaknya habit 3 tahun itu puji Tuhan berbuah hasil yang baik dalam segi cari informasi dan seterusnya kayak gitu. Gen ketekunan dari papa udah kicks in itu ya. Iya, exactly. Itu dia. Oke. Ya. Menarik. Jadi apa yang membentuk dirimu dalam waktu itu termasuk singkat sih. Maksudnya 4 tahun, let's say 3 tahun lah, 1 tahun potong skripsi dan untuk penyesuaian di awal. But then maksudnya perubahan seperti itu luar biasa ya. Luar biasa. Itu Karena by the biasanya grace of God aja deh. tapi maksudnya ada orang yang lulus kuliah ya pemikirannya gitu-gitu aja gitu. Iya. Ya puji Tuhan makanya. Berarti UPH ya, boleh juga itu gue masukin wishlist buat anak gue nanti, walaupun belum ada duitnya juga. Mahal, gue denger mahal. Harganya tuh merinding kalau ngelihat. Iya ya, menarik ya. Jadi gara-gara dosen terus lu belajar jam 7 sampai jam 3. Iya, jadi gini, bener-bener yang kayak, pokoknya kalau aku belum ngerti, aku nggak mau tidur. Itu separah itu. Jadi bener-bener, ya again insecure, karena aku ada di environment yang maksa aku kayak gitu. Jadi aku nggak mau mempermalukan diriku ketika ada presentasi nih. Ya mereka kan, karena mereka udah belajar gitu ya, mereka santai-santai aja. Nah kalau aku nggak, malamnya, wah kikin, belajar. Apa nih? Gitu. Jadi kalau presentasi itu aku selalu jadi orang yang paling nyebelin. Selalu testing. Ya testing aja. Kayak gini, aku kan tahu nih, aku baca gitu. Terus dia presentasi, wah nih dia nggak mention ini nih. Aku tanya. Nah, jahil sekali. Jadi ya kayak gitulah.
bukan jahil sih, tapi lebih kepada ini akurasi informasi. Iya, karena apa ya? Dulu tuh bener-bener karena aku again ya, karena ada fear, aku mau dilihat gitu. Jadi Hmm. makanya seperti itu. Ya, mungkin driver awalnya adalah pressure ya. Pressure, peer Betul. pressure, let's say ada Hmm, insecure juga. But then itu membantumu untuk bisa growing, punya growth mindset. Jadi lu hmm, melihat melewat apa, let's say itu bagian dari suffering juga kan. Itu kan agak suffering juga pada saat itu ya, karena ada pressure. iya. Terus lu bilang tadi kuping lu panas dengerin orang bahasa Inggris. Pasti kan kalau misalnya nggak ngerti podcast bahasa Inggris kan lu pasti catat dulu nih kosakatanya apa gitu kan. Catat dulu ini Hmm. artinya apa Kalau kayak aku gitu kan. biasain dulu. Jadi didengerin terus aja udah. Dengerin Dengerin gitu. terus. Oke. Luar biasa ya. Dan itu membentuk dirimu sehingga ketika output lu memprocessing lebih mempermudah. Yang tadi lu bilang karena lu punya design thinking, karena didesain tapi Hmm. pemikirannya filosofi gitu kan, filsuf. Hmm. Karena Gitu. dulu aku suka sama satu dosenku yang dia 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 very philosophical. Jadi kayak dia bisa Hmm. satu kalimat dia dalemin sampai akar gitu. Jadi aku suka sama dia, makanya aku deket sama dia. Jadi itu dia, touch-nya juga di situ sih kayaknya. Ada Influence admire ya. beberapa dosen, iya di sana. Jadi kayak, wah saya pengen ya jadi orang seperti itu tuh yang punya pola pikir yang sangat seperti ini gitu. Ya jadi ya Wah, kayaknya dosen-dosennya juga banyak mempengaruhi aku lah. iya setuju, setuju. Dosen tuh Karena memang dulu apa nggak punya namanya? temen, karena nggak punya Ah, temen. Jadi temannya dosen, kayak gitu aja. Serius ini serius. Jadi nih orang tuh pada kaget. Aku makan siang tuh sama dosen, bukan sama anak-anak temen. Jadi teman sekelas tuh kayak agak ngelihatnya tuh, waduh, ini ada satu anak wow. caper, bukan caper sebenarnya, Iya, dia kayak kalau lebih dilihatnya masuk ke nggak dapat konteks caper. caper. Tapi kalau aku beneran yang ngerasa, aku nggak bisa gitu duduk, terus mereka bilang kayak gini, aduh nanti kita siang mau pergi makan kemana ya ke sini ya? Saya nggak punya uangnya gitu. Jadi ya saya lebih baik nanya soal mata kuliah, saya pengen nanya soal hal-hal yang bisa ngebuat saya lebih relate lah kayak gitu. Jadi ya ke arah sana. Hmm. Saya nggak bisa relate Wow. sama sama environment. Jadi puji Tuhan, Tuhan masih masih sayang saya. Jadi dia kirim dosen-dosen yang cukup peduli ngelihat, wah nih kayaknya emang satu cowok nggak punya temen, jadi mari kita rangkul. Iya, dan maksudnya kan kalau kita dosen ya, maksudnya kalau kita suka ngajar, gue kan juga ngajar nih, gue kerja kan di Leader Source, gue kan tugas training gitu Oke. kan, leadership Hmm. training. Maksudnya kalau dari muda umur 16 tuh gue suka ngajar, jadi kalau kita suka ngajar, yang gue percaya lu pasti juga punya hati pengajar. Kita kan suka sama orang-orang yang ini haus dan lapar, bener gak sih? Betul. Itu kan jadi itu kayak sedikit mencerminkan bagian kecil dari diri kita sehingga kita mau feed that hunger gitu kan. Betul. Mantap ya, Dan ini gila. aku juga by the way, kalau Tuhan izinkan harusnya ya tahun depan aku juga jadi pengajar di UPH. Oh kan bener. Di Kalau UPH. Tuhan izinkan. Iya, kalau Tuhan izinkan. Wah, Bapak dosen. Tapi dosennya Berarti bukan dosen tetap, dosen oh, part-time. dosen part Hmm. time. Berarti nggak ada requirement S3 ya? Oh, enggak. Soalnya jadi dosen kan zaman sekarang berat men. Dosen harus S2 sih minimal. Itu minimal sekali. S1 nggak bisa. Oh, Kalau S2 di UPH masih bisa? S2 bisa. Jadi kalau mau dosen tetap itu harus S2 setauku. Kalau dosen nggak tetap ya S1 nggak apa-apa. Oh, wah, iya best of luck ya, God's favor gitu supaya Amin. siapa tahu kan Kalau nanti Tuhan dapat izinkan. beasiswa kan? Waduh, tuh. Itu lihat nanti Tuhan bagaimana. Step by step lah, step by step ya. Nah, menarik ini. Jadi eh kita belum nyentuh podcastnya nih, tapi nggak apa-apa. Ini menarik menurut gua karena podcast lahir dari orangnya. Jadi Betul. kita gali orangnya dulu gitu kan, Yeskiel. Nah,
apa namanya, dari cara lu memproses itu tadi bro, waktu pas lu bikin konten, lu kan tadi bilang itu juga cara lu untuk, lu confirm juga kalau itu bagian dari lu apa ya, memproses talking out loud dan Hmm. healing, bagian part of your Hmm. healing, nourishing your soul gitu kan. Hmm. Kalau gue dulu juga ada kayak gitunya juga. Kalau gue journaling, terus dulu juga cara gue memproses adalah gue dulu bikin lagu, tapi lagunya gue Oh. sendiri dengerin gitu. Jadi gue memproses apa yang terjadi, penderitaan, Hmm. sukacita, bahagia lewat lagu. Nah itu juga memang nourishment banget buat soul gue. Jadi kayak gue dengerin sendiri gitu. Nah cuman ada ini nggak bro? Gue nanya, ada momen-momen yang apa ya, defining mungkin atau learning saat lu bikin podcast episode tertentu itu justru Hmm. malah lu sendiri gitu yang diberkati, belum Oke. siapa tahu ada nggak? Oke. Ada. Jadi ketika gue terus bikin podcast ini, gue sebenarnya tuh juga nggak tahu sih apa yang mau Tuhan tunjukin di awal. Jadi kalau aku mau track back ini maybe ya again ya quite personal. Aku pengen coba untuk bawa kita ngelihat satu story dari John 6. Ingat gak momen dimana ketika Jesus setelah feeds 5,000, dia kan nyuruh muridnya ke Kapernaum gitu kan, Ya, naiki satu apa namanya boat gitu ya. ya. Nah, aku ngerasa kalau dilihat story podcastku tuh, kita coba lihat dari kacamata analogi cerita ini gitu kan. Bukan analogi bahkan, aku ngerasa Tuhan speak something dalam cerita ini. Jadi Oke. ceritanya kan murid-muridnya itu disuruh untuk pergi ke Kapernaum. So the calling itu Mm-mm. konkret sekali, terlihat jelas kota Kapernaum gitu. Dan kita tahu secara konteks Kapernaum itu capital city yang jadi tempat Yesus melakukan berbagai macam mukjizat penyembuhan, Ya. kayak ibu mertua Petrus dan seterusnya. Jadi itu central ministry-nya dia juga. Nah, at some Hmm. point aku ngerasa podcast ini tuh aku disuruh ke Kapernaum itu. Karena ada something calling aku ngerasa di situ. Oke. Oke. In the process kan kita tahu murid-muridnya tuh berjalan udah kayak maybe sekitar 3-4 mil ya gitu. Terus tiba-tiba semuanya already dark gitu. Lalu ada angin datang, terus mulai goyang lautnya gitu kan. Terus sekeliling mereka tuh kayak mereka nggak ngelihat apapun, nggak ada harapan. Lalu juga Yesusnya nggak ada di situ. So fear tuh utama sekali. Jadi aku ngerasa waktu aku bikin podcast ini pun fear itu di mana-mana, kayak saya bener gak sih ngomong kayak gini gitu. Saya layak gak sih ngomong kayak gini? Ini apa yang saya buat nanti ke depan bisa bisa providing saya gak sih gitu kan. Itu kan Hmm. pasti hal-hal yang ngebuat saya takut secara pressure. Ditambah kayak aku ngerasa apakah ini worth it ya saya bikin-bikin kayak gini gitu. Jadi ada tuh semacam rasa Hmm. useless, fear gitu kan. Nah di perjalanan itu kan kita tahu cara Tuhan menunjukkan presensinya adalah berjalan di atas air kan. Nah Ya. tapi pertanyaannya adalah kenapa murid-muridnya takut setelah melihat Yesus ada di atas air? Karena harusnya mereka nggak takut. Pertama gini, sepertiga dari murid-muridnya itu nelayan gitu kan. In Mhm. konteks Mhm. kayak Petrus, James, Andrew, John gitu. Mereka semua Mhm. sorry ini agak mungkin agak broad. Tapi Oh, apa Pak? mereka semua tuh nelayan gitu. Jadi secara fear di laut itu kayak ini irrelevant buat mereka. Cuman Hmm. begitu aku baca lebih lanjut, ternyata satu hal yang nggak buat mereka takut itu karena they don't expecting God sejak awal mereka jalan. Mereka ngerasa Hmm. nggak ada Yesus di perjalanan ini, nggak ada gitu. Jadi ini perjalanan kita berdua belas aja, karena dia pergi ke sana gitu kan. Di tengah jalan kita tahu dia datang, dan ketika Tuhan datang tiba-tiba aja dia sampai, dia reach the shore, dia sampai di tepi pantai Kapernaum gitu. Nah poinku adalah waktu aku buat podcast ini, waktu aku beralih dari season 1 ke season 2, aku Mhm. ngerasa itu dark. Mungkin aku bisa bilang di podcast, oh ya selamat datang di season kedua gitu kan. Ya. Something fresh, something new gitu. Tapi fear-nya tetap ada. Kayak ngerasa, aduh worth it gak sih dilanjutin perjalanannya gitu. Karena pertama ya pasti nggak menghasilkan. Terus kedua nggak tahu purpose exact-nya apa, calling-nya gitu. Cuman entah kenapa waktu itu tiba-tiba aja selama kayak 1 minggu ke depan, dia ngasih kehadiran yang nggak aku expect. Waktu itu Hmm. aku butuh banget pendapatan. Butuh sekali. Bahkan aku Yes. udah bilang kayak gini, Tuhan, saya udah, kalau saya nggak bikin podcast ini, saya udah kerja tetap aja. Proofers.co juga nggak saya bikin lah, nggak usah saya upload gitu. Saya Hmm. setahun bisa dapat segini gitu. Saya Hmm. bilang kayak gitu. Terus bahkan saya bilang kayak gini, kalau Tuhan emang pengen ini jalan saya, provide me gitu. Jadi di Hmm. situ ada
semacam pergelutan dengan Tuhan, which is kita wrestling dengan Tuhan setiap hari, apa yang kita mau sama apa yang Tuhan mau juga gitu kan. Paham. Dan at that point akhirnya nggak lama dia jawab sekitar maybe kayak 1 minggu, bahkan nggak lama. Aku dapat undangan untuk workshop di UPH ngajarin soal Photoshop. Terus tiba-tiba aku di calling sama seseorang yang aku nggak tahu dia dari mana dapat nomorku. Terus dia bilang, ini Yeskiel ya, bisa ABCD. Oh, saya punya project kayak gini. Terus saya harus butuh segini. Budgetnya segini, bisa nggak? Saya bandingin sama sama angka yang kemarin saya bilang, nih Tuhan, kalau saya kerja tetap setidaknya setahun saya dapat segini. Gitu. Satu calling saya dapat segitu. Perbandingannya jadi kayak, dan at that point aku nggak yang langsung wah bersyukur gitu ya. Aku takut sama kayak murid-murid yang it's a ghost gitu. Karena I don't expecting dia di situ. Makanya aku takut sekali di situ ngelihat angka segitu, aku langsung kayak bentar, ini apa ya maksudnya? Tapi puji Tuhan dia biasanya kita harus undang dia kan. Makanya kan tertulis juga di John itu they take him untuk willing take him to the boat. Jadi dia ajak, ayo Tuhan naik ke perahu kita gitu kan. Makanya poinnya bersyukur Tuhan pimpin sampai akhirnya project-projectnya selesai, project-projectnya bisa menghasilkan, dan aku langsung yang kayak ternyata poinnya aku tuh ke Kapernaum karena dia mau aku sampai ke sana. Bukan karena my will, bukan karena oh podcast ini harus berhasil nih, bukan, tapi karena aku ngerasa dia pengen do something di my own Kapernaum ini gitu. Jadi bukan aku yang buat banyak mukjizat, tapi dia nih yang doing miracles di sini. Makanya ketika sekarang banyak orang DM aku kayak, Kak, thank you ini, Kak, thank you itu, kayak wah, ini dia gitu kan. Ini dia kenapa saya harus tetap persisten, karena saya nggak tahu seberapa banyak orang yang disentuh hatinya lewat podcast saya. Seberapa banyak hubungan yang Tuhan selamatkan. Seberapa banyak orang yang akhirnya terbantu. Seberapa banyak orang yang akhirnya merasa kayak, oh ada jalan keluar. Bahkan ada satu yang sangat touchful, dia ngerasa dia udah, oh this is the end of my life. Wah itu very touchful for me. Aku kalau dengar kisah itu tuh masih terharu sampai sekarang. Dia bilang, thank you ya Kak, aku nemu akun ini, aku nemu podcast Kakak, setidaknya aku jadi tahu apa yang baik. Kita nggak pernah tahu gitu cara Tuhan.